Jesus maringan Dia, Dung Jesus maringan Dia, Dung Jesus maringan Dia, Dung naso nang doa, Dung tu Jesus Allah, Dung Jesus maringan Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Yohanes diutus oleh Tuhan, sebab Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Pada hari Tuhan, Yohanes dikuasai oleh Roh, dan dia mendengar dari belakangnya satu suara yang nyaring. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Khusus dalam nas ini dikirimkan kepada jemaat di Laodikia. Perlu kita ketahui bahwa Laodikia adalah satu kota yang sangat makmur dan sangat kaya. Sebab kota itu adalah penghasil kain wol. Tentu saja tempat itu bukanlah tempat yang berkekurangan, melainkan dengan kekayaan yang melimpah, namun sangat disayangkan. Apa yang mereka peroleh, kemakmuran yang ada, bukanlah mereka anggap adalah berkat dari Tuhan. Mereka lupa bahwa kemakmuran dan kekayaan itu adalah bersumber dari Tuhan, yang membuat mereka menjadi sombong atas segala kekayaan yang dimiliki kota Laodikia. Kehidupan kerohanian jemaat Kristen yang ada di Laodikia digambarkan seperti air yang suam-suam kukuh. Tepat sekali Laodikia ini terletak di antara Hierapolis dan Kolose. Di Hierapolis terdapat mata air panas yang berkhasiat menyembuhkan. Aliran mata air ini mengalir ke Kolose melewati Laodikia. Namun ketika melewati Laodikia, airnya sudah suam-suam, tidak panas lagi, tapi juga tidak dingin. Orang yang meminum air ini akan menderita sakit perut. Seperti itu jugalah gambaran dari kerohanian jemaat di Laodikia. Kekayaan, kemakmuran membutakan hati mereka untuk mengenal sumber berkat, yaitu Tuhan. Dengan kondisi kerohanian yang demikian, Tuhan mengajak dengan mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya di dalam kesombongan, keserakahan, melainkan Tuhan dengan penuh kasih mau menegur, menghajar untuk menjadikan iman
jemaat di Laodikia tidak lagi suam-suam kukuh, melainkan dapat bertumbuh dan berbuah. Seiring dengan itu pula, maka Tuhan mengajak untuk merelakan hati, mau pasrah kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin, agar Tuhan yang mengarahkan kehidupan jemaat di Laodikia untuk bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan jemaat di Laodikia ini terjadi juga pada masa kini. Karena kenikmatan atau kesenangan yang sesaat dapat membutakan mata hati kita untuk melihat bahwa berkat, bahwa apapun yang kita miliki pada saat ini semua bersumber dari Tuhan. Maka mari mengucap syukur kepada Tuhan dan jangan mau menghabiskan waktumu hanya untuk menikmati kesenangan sesaat. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian kesombongan, ketamakan, kerakusan akan jauh dari hidupmu. Mintalah pertolongan Tuhan agar kita dibimbing, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, dan mau diperbaharui. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.